Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, menjadi seorang perempuan atau wanita itu sesungguhnya sangatlah beruntung. Kedudukan perempuan dalam Islam pun sangat dimuliakan, karena banyak kemudahan yang diberikan dan dianugerahkan Allah kepada mereka. Bahkan seorang perempuan bisa memilih masuk surga dari pintu manapun yang ia kehendaki, asalkan melakukan 4 hal, yakni menjaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan diri, serta taat kepada suami. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad bahwa Abdurrahman bin Auf berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang wanita sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, menjaga kemaluannya dari yang diharamkan, dan taat pada suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Hadis riwayat Ahmad. Abwabul Jannah. Abwabul Jannah artinya pintu-pintu surga. Ada banyak pintu surga. Ada pintu Ar-Rayyan bagi mereka yang menjalankan puasa dengan baik atau hobi berpuasa. Ada pintu sholat, zakat, dan lain sebagainya sesuai keutamaan amal ibadah. Dalam hadis tadi, Rasulullah memberikan fasilitas istimewa bagi seorang istri dengan 4 syarat yang tentunya wajar bagi seorang hamba. Dengan 4 syarat itu, seorang istri bebas masuk surga lewat pintu mana saja yang ia mau. Sungguh hal ini merupakan suatu kemudahan yang sangat luar biasa bagi wanita. Sekaligus sebagai motivasi agar setiap mukminah berusaha dengan sepenuh hati dapat menunaikan dengan sebaik-baiknya. 4 syarat itu, pertama, jika ia dapat menjaga sholat yang difardukan, yakni sholat 5 waktu selama tidak terhalang karena haid atau nifas. Ini merupakan syarat yang sebenarnya sangat mudah, karena beban ini juga untuk semua kaum mukminin dan mukminah. Itu pun ada masa jeda bagi kaum wanita karena beberapa faktor tersebut. Maka sudah seyogianya kaum wanita dapat menjaga sholat 5 waktu ini dengan baik. Jangan menunda setelah ia benar-benar telah suci dari haid atau nifasnya karena malas misalnya. Sembari dengan itu, harus tetap menjaga kualitas sholatnya karena hal itu sebagian dari menjaga sholat itu sendiri. Sholat yang berkualitas akan dapat menjaga tingkat spiritualitas atau ruhaninya dengan baik. Dengan demikian diharapkan para wanita tidak mudah tergiur dan terayu oleh indahnya dunia ini. Karena ia sendiri adalah menjadi perhiasan dunia yang terindah bagi suaminya atau imamnya dalam kehidupan ini. Kedua, jika ia dapat menjalankan puasa Ramadan dengan baik. Puasa merupakan pelengkap dari sholat 5 waktu dalam rangka mencapai kesempurnaan pencapaian spiritual yang lebih kuat bagai baja. Itulah mengapa puasa itu junnah atau benteng. Wanita yang berpuasa dengan baik akan memiliki benteng diri yang kuat yang tidak mudah jebol oleh godaan duniawi yang menggiurkannya. Di balik sifat wanita yang lembut seringkali terjadi gemuruh nafsu yang kuat yang mendominasinya. Jadilah kehidupannya dipenuhi dengan intrik-intrik yang justru melanggar ketentuan syariat, baik di dalam rumah tangganya maupun di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini tanpa disadari karena kurangnya ilmu pengetahuan agamanya. Sehingga ada ungkapan yang seringkali disebut hadis padahal bukan, karena tidak dijumpai dalam kitab literatur hadis-hadis bahwa wanita adalah tiang negara. Jika baik wanitanya, baiklah negara itu, dan sebaliknya jika rusak wanita, maka rusaklah negara itu. Dan fitnah terbesar bagi setiap laki-laki adalah wanita. Maka puasa menjadi benteng yang sangat kokoh bagi wanita untuk tetap menggenggam keyakinannya. Ketiga, jika wanita dapat menjaga kemaluannya dari yang diharamkan, yakni berzina. Berapa banyak sekarang ini kaum wanita yang tergoda oleh ambisi duniawi yang kemudian mengorbankan kehormatannya untuk bisa dinikmati oleh banyak lelaki. Terutama mereka yang tergolong masih muda dan memiliki paras yang cantik. Padahal itu anugerah tanpa ia sadari yang bisa menghendakinya. Di samping pula budaya pacaran karena salahnya pergaulan kemudian mereka menjadi korban kekerasan seksual. Ternyata lembaga pendidikan juga turut berperan menyumbang keadaan demikian. Karena bercampurnya dalam satu kelas atau dalam satu komplek antara laki-laki dan perempuan. Cerita-cerita tentang hubungan seksual pranikah kerap terjadi tetapi silent dan menjadi rahasia umum. Maka mengawasi dan memilihkan tempat pendidikan yang baik merupakan bagian dari yang ikhtiar orang tua yang wajib dilakukan.
Belum lagi di kantor-kantor atau tempat kerja yang sangat memungkinkan hal demikian terjadi. Sungguh keadaan demikian sangat memiriskan hati bagi mereka yang peduli dan masih memiliki iman. Keempat, jika wanita taat kepada suaminya, atau kalau ia belum bersuami ia taat kepada kedua orang tuanya, memiliki kewajiban menjaganya. Ketaatan demikian adalah ketaatan bersyarat, yaitu tidak lama rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhiasan terindah. Keempat inilah ciri wanita soleha yang menjadi perhiasan terindah bagi suaminya. Daya tarik seorang istri bukan semata faktor kemolekan fisiknya, akan tetapi lebih penting adalah inner beauty atau kecantikan dari dalam. Sentuhan lembutnya bukan hanya terasa lembut secara fisik dan tetapi sekaligus terasa lembut di dalam jiwa. Itulah ciri wanita soleha sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, perempuan yang soleha adalah perempuan yang menyenangkanmu saat memandangnya, yang menurut kepadamu ketika kamu memerintahkannya, dan jika kamu pergi dia menjaga diri dan hartamu. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat di dalam surah An-Nisa yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian mereka lainnya adalah perempuan. Dan karena mereka atau laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, karena itu maka wanita yang soleha ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara atau mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusujnya, maka nasihatilah mereka, dipisahkan mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Surat An-Nisa ayat 34. Kodrat wanita. Wanita dikodratkan untuk menjadi pendamping setiap bagi laki-laki, yakni suaminya. Dan kekuasaan laki-laki dalam sebuah akad nikah sangatlah kuat, sehingga semua berikutnya adalah terserah suami, seolah kekuasaan suami itu mutlak selalu berlangsung akad nikah. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah menyampaikan bahwa sekiranya antara manusia itu boleh sujud, maka akan diperintahkan para istri itu sujud kepada suaminya. Kodrat ini harus diterima oleh kaum istri karena merupakan ketentuan Allah untuknya. Jika kaum mukminah ini berontak dan tidak terima dengan kodrat ini, maka berarti ia telah melanggar hukum adat ketetapan Allah. Oleh karena itu hendaknya setiap istri harus terus memperkuat keimanannya kepada Allah dan terus-menerus mempelajari ilmu yang paling arzan bagi mereka, yaitu nilai-nilai tauhid. Tentu tanggung jawab ini tidak dapat dilepaskan dari cara suami mendidik istrinya itu. Maka ketaatan istri kepada suami sebagai kodratnya hendaklah bisa diterima dengan lapang dada. Sahabat yang beriman, semoga keluarga kita, terutama saudara kita yang telah ditakdirkan menjadi wanita dan istiqomah dalam menggenggam keyakinannya, walaupun sebagaimana sabda Nabi seperti menggenggam bara api, hidup yang teramat singkat ini supaya tidak digadaikan dengan kehidupan dunia yang nisbi ini. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.